Lanjutkan kadang yang mana pada sore yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka acara sharing penerima hibah Indo MS Research Visit tahun 2022. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada kegiatan sore ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan sharing session oleh penerima hibah Indo MS Research Visit tahun 2022, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab serta penutup. Selanjutnya adalah sambutan. Kami persilakan kepada Ketua Pelaksana Indo MS Research Visit kepada Ibu Dr. Ika Magdalena, kami silakan. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Selamat sore saya ucapkan kepada Bu Indah selaku Presiden Indo MS dan Pak Fajar selaku Wakil Presiden Indo MS yang telah hadir pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk semua pembicara hari ini, penerima hibah Indo MS Research Visit 2022. Ada Pak Dr. Igede Aditya Wisnu, Bu Dr. Eti Dwi Wiraningsih, dan Bu Dr. Ana Cesaria, Pak Dr. Afifur Rahman, dan Bu Dr. Alfi Yusrotis Sakia, dan juga para Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Pada tahun 2022 itu pertama kali Indo MS mempunyai program research visit di mana para anggota Indo MS dapat melakukan kunjungan atau sebaliknya anggota Indo MS dapat mengundang peneliti dari atau akademisi dari antara negara-negara di ASEAN. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan juga kerjasama antara peneliti-peneliti di ASEAN, di negara-negara di ASEAN. Nah, harapannya dari acara tersebut, dari kegiatan tersebut, kita bisa bekerja sama dan juga menghasilkan suatu artikel ilmiah, di mana kegiatannya itu dilakukan dengan melakukan kunjungan 2 minggu. Nah, tahun 2022 ada 5 peneliti yang didukung pendanaannya oleh Indo MS, dan pada tahun ini ada 9 anggota peneliti. Jadi harapannya dari acara sharing hari ini, Bapak Ibu yang ada di sini yang belum mendapatkan kesempatannya untuk mengajukan penelitiannya dapat mengajukan penelitian untuk berkolaborasi dengan para peneliti di ASEAN di tahun depan. Mungkin dari saya itu saja, Bu Fitri. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lena atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Wakil Presiden 2 Indo MS periode 2022-2024 kepada Bapak Dr. Fajar Adi Kusumo MSI. Kami silakan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Suara saya cukup jelas. Misalnya pas azan. Jelas, Pak. Sangat jelas ya. Azannya juga jelas. Saya yang berisik. Ya, sebelumnya pada Bu Presiden, Bu Indah Emilia, ini dan juga yang saya hormati, dan juga pada Bu Ika selaku Ketua Panitia, Bu Dr. Ika Magdalena, selaku Ketua Pelaksana Indo MS Research Visit, gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Ika Magdalena, gitu ya, bahwa Indo MS Research Visit ini memang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi, gitu ya, antara peneliti di Indonesia dan juga peneliti-peneliti di luar negeri. Harapannya nanti tidak hanya terbatas di ASEAN, tapi juga bisa meluas, gitu ya. Nah, ini kami atas nama Indo MS terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mengajukan hibah dan juga sudah menerima hibah Indo MS Research Visit. Ini ada Pak Dr. Igede Aditya Wisnu Wardana, ada Bu Dr. Eti Dwi Wiraningsih, ada Dr. Ana Cesaria, ada Dr. Afifur Rahman, dan ada Dr. Alfi Yusrotis Zakia. Nah, harapannya nanti dengan kolaborasi ini, gitu ya, itu ke depan bisa terjalin ya kerjasama yang lebih erat, gitu ya, dan itu punya dampak, punya impact yang luas ke masyarakat. Harapannya seperti itu. Baik,
baik itu terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas riset, maupun untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat, tentunya dari perspektif matematika gitu ya. Karena selama ini kan eh, jadi yang kami amati gitu ya, itu kita di matematik ini kebanyakan mainnya main sendiri gitu ya. Jadi asik dengan dunia sendiri, dunia matematik. Sementara sebenarnya di masyarakat itu membutuhkan sesuatu gitu ya, yang itu sebenarnya kita bisa berkontribusi. Nah, kadang-kadang itu kita banyak yang tidak terpikirkan gitu ya. Ataupun kalau misalnya terpikirkan juga kita belum tahu masuknya kemana. Nah, harapannya nanti dengan kolaborasi ini gitu ya, dengan kolaborasi dengan peneliti asing itu kita bisa belajar bukan hanya dari sisi matematiknya, tapi dari bagaimana mereka atau beliau-beliau menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan bidang-bidang di luar matematik, dan bagaimana beliau-beliau itu bekerja sama dengan apa institusi lain di negaranya gitu ya, ketika untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di mereka gitu. Nah, itu harapannya akan jadi meningkatkan impact atau dampak atau benefit ke masyarakat. Nah, ini memang yang dilakukan BMS ini memang baru langkah awal ya, Bu Ika ya. Baru mulai tahun kemarin gitu ya, dan ini memang kita evaluasi secara terus-menerus gitu ya. Dan ya, kalau kita nggak mulai sekarang, kayaknya nggak mulai-mulai nanti yang seperti ini gitu. Jadi ini kita mulai, tentu saja nanti dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan. Jadi kami juga nanti mohon masukannya, mohon kira-kira dari pelaksanaan, terutama dari ini teman-teman yang kebetulan menjadi penerima hibah dan sekarang menjadi narasumber gitu ya. Ini kira-kira untuk ke depan ini sarannya seperti apa? Ini kami nanti mungkin juga mohon mohon diberikan input juga gitu ya, supaya nanti kualitas dari hibah ini bisa bisa terus meningkat gitu ya, dan mungkin sasarannya bisa lebih pas lagi. Ya mungkin dari saya itu dulu gitu ya. Eh, Semoga nanti acaranya lancar, dan terima kasih pada Bu Fikri yang sudah mengorganize semuanya gitu ya, dan juga tim dari IndoMS semuanya. Terima kasih, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di acara pada sore hari ini. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas sambutannya. Baik, kita menginjak ke acara inti, yaitu sharing session oleh para penerima hibah IndoMS Research Visit tahun 2022. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Igede Aditya Wisnuwardana untuk menyampaikan sharing pengalamannya. Pada Pak Adit, persilakan. Pak Adit, oh oke, Nah, sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah terlihat, Pak. sudah Pak. Oke, selamat sore semuanya. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh IndoMS untuk melakukan kolaborasi riset dengan para peneliti di ASEAN. Nah, sebelumnya ini saya terlalu sibuk dengan dunia sendiri, gitu. Jadi riset tuh di dalam UNRAM terus. Kemudian dengan ada kesempatan saya jadi tahu gitu bahwa setidaknya memotivasi saya untuk menjalin kolaborasi riset lebih luas gitu dengan peneliti misal di ASEAN gitu atau di luar UNRAM seperti itu. Oke, saya melakukan visiting research di UTM Malaysia pada sekitar bulan November 2022 dengan Profesor Nurhaniza Sarbin. Jadi sambutan Profesor Nurhaniza Sarbin, saya biasa bilang Bu Niza gitu. Oke, ini background dari riset yang saya lakukan di Malaysia. Yang pertama pada dasarnya kalau kita punya ring, ini sebenarnya ide topik yang sudah tua sebenarnya. Jadi saat Emil Noether memperkenalkan teori modul pada tahun 1920, kita membawa segala objek di ring, segala struktur di ring itu ke dalam modul. Seperti misalnya ideal prima itu kita bawa menjadi
submodul prima. Ini tahun 78 oleh John Daun. Kemudian konsep ideal prima itu kemudian diperlemah lagi menjadi ideal hampir prima oleh Daddy Anderson pada tahun 2005. Kemudian tahun 2012 Kasan dari Iran itu membawa struktur ideal hampir prima ini ke dalam modul dan dinamakan semodul hampir prima. Oke, nah kemudian ini background yang dekat dengan riset saya yaitu saat Kasan memperkenalkan definisi semodul hampir prima, pada dasarnya ring yang digunakan oleh Kasan itu adalah ring yang bersifat komutatif gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa matematikawan, saya ada P.F. Smith sama Pak Nguyen Van San itu ingin mendefinisikan semodul hampir prima itu pada modul dengan gelanggang yang lebih umum gitu, yaitu gelanggangnya tidak mesti komutatif gitu. Kemudian pada tahun 2017 salah satu teman saya dari University of Telkom itu mendapatkan bahwa semodul hampir prima dengan yang didekati oleh endomorfisme itu ternyata sangat berbeda dengan semodul hampir prima yang diperkenalkan oleh Hani Kasan, sehingga Haurien Saleh itu mengatakan bahwa definisi yang diberikan oleh Profesor Nguyen Van San itu sebagai Sun almost prime submodul atau kadang disingkat S almost prime submodul. Nah, sebelum Haurien Saleh menemukan itu, saya di ITB dengan Bu Puji dan Bu Intan mendapatkan beberapa karakteristik semodul prima pada modul bebas. Oke, kemudian ini adalah konjektur yang saya bawa ke Malaysia kemarin. Jadi kalau kita punya modul atas suatu gelanggang gitu, dalam komutatif ini, karena saya menggunakan definisinya Kasan, tidak menggunakan definisi Nguyen Van San. Selalu ada dua buah, bukan selalu ya, kadang kita temukan dua buah submodul hampir prima, ya, yang tak nol, di mana salah satu itu memuat yang lainnya. Nah, contohnya kalau kita punya Z12, suatu Z modul, maka submodul yang dibangun oleh 2 dan submodul yang dibangun oleh 4, dua-duanya adalah submodul hampir prima yang tak nol, seperti itu. Ya, jadi 4 itu ya submodul yang dibangun oleh 4 itu dimuat oleh submodul yang dibangun oleh 2. Tapi kalau kita batasin ordernya modul ini ZP pangkat K, maka kita dapatkan bahwa submodul hampir prima yang tak nol itu cuma satu, yaitu yang dibangun oleh bilangan prima P tadi. Oleh karena itu, sebentar. Nah, oleh karena itu kita juga punya fakta bahwa Z modul itu Zn sebagai Z modul itu adalah modul uniserial jika n-nya ordernya itu sebuah pangkat prima, misal pangkat 2 pangkat 5 gitu, atau 2 pangkat 7 atau 3 pangkat 8 dan seterusnya. Oleh karena itu saya membuat konjektur bahwa kalau M-nya modul uniserial dan N itu semodul hampir prima yang tak nol, yang tak trivial, maka dugaannya adalah N itu adalah tunggal gitu atau unik gitu. Sayangnya saya di sini sedikit gagal dalam membuktikan konjektur secara umum, tapi ternyata karena keterbatasan waktu saya mencoba membatasi sedikit masalahnya, itu M-nya tidak hanya sekedar uniserial modul, tapi saya batasi sebagai uniserial modul yang bersifat siklik gitu. Nah, ini ada teorema yang sebelumnya saya temukan bahwa kalau kita punya Zn adalah suatu Z modul dengan N-nya adalah perkalian bilangan prima gitu. Nah, kalau W itu adalah submodul tak trivial dari Zn, maka W itu adalah submodul prima jika W itu berbentuk adalah ideal dibangun oleh PI gitu. Baik P1, P2, PM. Jadi kita punya M buah submodul prima gitu. Nah, sementara kalau W-nya adalah submodul hampir prima, maka kita pasti dapatkan bahwa W itu bentuknya adalah ideal submodul yang dibangun oleh PI pangkat LI. Dengan LI-nya kalau nggak 1, yaitu
maksimal. Jadi sesuai kalau P1 pangkatnya K1, maka L1-nya adalah K1 atau 1 seperti itu. Maaf sebentar, saya lagi agak batuk. Nah, ini sebagai contoh dari teorema 1, jika kita punya Z36 sebagai Z modul, di mana kita dapatkan N itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka semua semodul prima adalah semodul dihubungkan oleh 2 dan semodul dihubungkan oleh 3. Ini semodul yang tidak nol ya. Jadi saya batasi semodul yang tidak nol. Kemudian semodul hampir primanya adalah semodul yang dibangun oleh 2, 3, 2 pangkat 2. Nah, tadi kan ada P pangkat LI. LI itu boleh 1 atau maksimal sesuai dengan faktorisasi prima dari N-nya. Gitu. Nah, sini 2-nya pangkat maksimalnya 2, mana 3 pangkat maksimal 3. Jadi kita dapatkan semua semodul hampir primanya. Nah, akibat langsung dari teorema ini adalah kalau N-nya sama dengan P pangkat K, otomatis semua submodul hampir primanya adalah yang dibangun oleh P seperti itu. Nah, tadi saya lupa sebutkan bahwa di teorema ini bahwa M-nya ini harus lebih besar dari 1. Sedikit lupa disampaikan. Nah, ini karena ini ada cuma 1 bilangan prima, maka teorema tadi berlaku seperti itu. Nah, dan kemudian dari sifat yang sebelumnya, bahwa modul Zn ini pasti adalah modul uniserial. Nah, kemudian akhirnya saya setelah berbagai masalah karena tidak berhasil membuktikan, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa kalau M-nya adalah suatu R modul, saya batasi R-nya adalah PID, dan M-nya adalah cyclic uniserial modul, maka M-nya punya tepat 1 buah submodul hampir prima. Nah, hasil-hasilnya sudah disubmit ke jurnal Malaysian Mathematics and Sciences pada bulan Maret, teman belum ada kabar sampai hari ini. Sudah sempat diminta revisi untuk masalah plagiarisme karena 26%, jadi diminta di bawah 25%, tapi sudah diperbaiki. Nah, perbaikannya gampang, cuma diganti simbol M-nya itu, kok biasanya saya pakai modul M, saya ganti dengan P, ya otomatis turun jadi belasan persen Turnitinnya. Oke, ini beberapa kegiatan yang saya lakukan. Ini adalah sambutan dari UTM waktu saya pertama kali tiba di Malaysia, di Johor. Kemudian ini pertemuan-pertemuan yang saya lakukan dengan Bu Nisa. Ini walaupun kelihatan saya pakai baju yang sama, sebenarnya ini adalah hari berbeda karena lihat Bu Nisa pakai baju yang berbeda sebenarnya. Karena saya bawa ke Malaysia itu cuma terbatas pakaiannya, jadi kelihatan ini hari yang sama. Oke, juga saya dikasih kesempatan untuk menjadi dosen tamu di Malaysia, ini ngajar aljabar abstrak 1. Ini kalau di Indonesia mungkin pengantar teori grup ya, jadi belajar tentang grup ini masih yang basic, ini masih tentang cara membuktikan subgrup itu suatu subprimata atau subgrup dengan teorema yang 3 yang standar itu. Saya dapat kesempatan 2 kali untuk jadi guest lecturer di sini. Kemudian saya juga dikasih kesempatan, dan saya terima kasih dengan UTM, dikasih kesempatan untuk sharing topik riset saya. Dan yang kedua adalah saya dikasih kesempatan untuk memberi lecture series tentang pengenalan teori modul. Ternyata di UTM itu teori modul itu tidak dipelajari di kurikulum undergraduate sama masternya, jadi mereka sangat senang karena saya bisa memperkenalkan suatu struktur di aljabar yang belum ada di kurikulumnya. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin cerita saya di Malaysia kemarin. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Adit atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, akan kami sediakan waktu sesi diskusi pada akhir sharing session ini. Kemudian untuk sesi kedua, kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Eti Dwi Wiraningsih dari Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan sharingnya. Kepada Ibu, kami persilakan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Ibu pembawa acara ya. Di sini mungkin perkenalkan dulu karena ada beberapa di sini yang sudah berkomunikasi seperti dengan Bu Ika, kemarin sudah sempat WA sebelumnya gitu, tetapi baru sekali ini ketemu dan ketemunya di Zoom gitu. Kalau dengan Pak Fajar, beliau adalah dosen saya juga ketika kuliah gitu di UGM gitu, dan juga penguji saya pada saat saya kuliah S3. Jadi eh, sudah familiar kalau dengan beliau ya. Kalau yang dengan yang lain ini memang belum. Ini beberapa ada teman-teman yang juga dari UNJ dan mungkin ada yang dari universitas lain gitu. Ada juga mahasiswa yang bergabung sepertinya ya gitu. Oke, baik. Mungkin mengawali cerita dulu ya, Ibu. Eh, Sambil saya share screen, saya tidak menyiapkan sebagus Pak Adit ya, gitu. Karena saya hanya apa sharing cerita saja. Jadi begini, cerita awal ketika saya mendaftar Indo MS Visit Program, itu pada awalnya itu mendadak sekali gitu. Pada saat itu sudah jam 10 malam, kalau tidak salah itu deadline-nya itu jam 11.59 kalau tidak salah gitu. Nah, baru jam 10 malam itu juga saya, karena pada hari itu juga saya tahu info bahwa ada Indo MS Research Visit gitu. Sebetulnya sudah tahu, tetapi baru membaca dengan detail itu pada hari itu juga, di hari deadline. Nah, oleh karena itu saya langsung pada saat itu sudahlah saya kirim email ke 2 email gitu. Email yang pertama itu sebetulnya yang tujuan pertama saya yaitu ke UTM di Malaysia gitu. Kemudian email yang kedua ke Kamboja. Nah, kemudian yang membalas lebih dulu ini yang ke Kamboja, gitu. Nah, atas dasar apa kemudian saya memilih untuk ke Kamboja? Nah, sebetulnya di sini setelah saya baca gitu ya, saya baca awalnya itu saya berusaha menghubungi dekannya. Nah, dekan ini sebetulnya dia di Fakultas Engineering gitu. Tetapi di Kamboja sana ternyata untuk menjabat atau menjadi dekan itu tidak harus dari misalkan dari prodi matematika gitu, tidak harus seperti itu gitu. Nah, dengan harapan ketika karena itu sudah mendekati deadline, ketika saya mengirimkan email ke dekan, harapannya kan yang harus bertanda tangan untuk apa? eh, untuk pejabat itu kan dekan juga, mereka juga harus bertanda tangan kan gitu. Kalau mereka cuma dosen biasa, biasanya kan harus meminta lagi tanda tangan ke dekan itu atau pimpinan gitu. Itu sudah tidak mungkin pada saat itu gitu. Nah, kemudian saya menghubungi beliau, ternyata beliau itu juga dekan. Jadi tanda tangannya kan beliau sudah apa namanya, selain beliau dekan, beliau juga pengajar gitu. Jadi nanti akan mendelegasikan ke mungkin ke anak buahnya gitu ya di prodi matematika di sana. Nah, itu harapan saya pada saat itu. Nah, oleh karena itu kemudian oke, ternyata beliau membalas ya sudah saya mendaftar untuk Indo MS Research Visit Program. Itu ceritanya. Nah, ini sesampainya saya di sana. Nah, sesampainya saya di sana ini adalah penampakan dari Cambodia University of Technology and Science gitu. Universitasnya itu sangat modern gitu, sangat modern, private university gitu. Dan di sini sebetulnya dari sisi matematikanya itu yang dibahas itu bukan matematika teori lagi, tetapi matematika yang sudah applied. Nah, di sini bidang-bidang yang dikaji itu terutama seperti artificial intelligence, sudah ke sana, kemudian apa data science gitu. Harapan saya kan eh, topik penelitiannya itu tentang pemodelan matematika. Harapan saya itu sebetulnya juga bisa memperluas gitu ya, memperluas jaringan, memperluas topik penelitian tidak hanya berkutat pada pemodelan matematika yang biasanya saya kerjakan seperti itu. Jadi ini inginnya itu saya juga belajar tentang data science, artificial intelligence kalau itu diterapkan di pemodelan matematika itu seperti apa. Tinggi impian saya pada saat itu gitu. Nah, kemudian setelah di sana, nah ternyata saya diperkenalkan dengan profesor yang juga merupakan wakil presiden di sana, wakil presiden eh, dari eh, Chemtex. Chemtex itu singkatan dari
singkatan dari Cambodia University of Technology and Science. Nah, kemudian di sini ini adalah yang pertama ini eh, Parino Cem. Nah, ini adalah yang dekan Faculty of Engineering yang pertama saya kontak. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Profesor Alamkir Hussein. Nah, ini kemudian yang direkomendasikan oleh Parino untuk berdiskusi mengenai topik saya. Karena beliau lebih ini ya, walaupun beliau itu bidangnya artificial intelligence, kemudian big data analitik, kemudian tetapi ini juga tentang pemodelan matematika seperti itu yang menjadi bahan kajian beliau gitu. Nah, kemudian saya itu merasa kenapa kok bidangnya itu agak jauh gitu ya, agak jauh dengan apa yang saya teliti. Nah, pada saat di sana, selain saya berdiskusi dengan Profesor Alamkir, kemudian saya berinisiatif untuk mencari link lagi gitu. Nah, kemudian saya berkunjung juga ke Department of Mathematics Institute of Technology of Cambodia. Nah, saya bertemu dengan Cantaratan. Nah, kebetulan saya pernah bertemu beliau pada saat Cimpaskul dulu gitu. Nah, kemudian saya ingat. Nah, kemudian saya karena memang bidangnya juga differential equation, kemudian applied mathematics, sepertinya bidangnya itu lebih cocok ke beliau gitu daripada sebetulnya kalau saya melanjutkan ke Profesor Alamkir dan Parino. Nah, tetapi ketiga-tiganya ini mau berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat welcome untuk berkolaborasi bahkan bukan hanya di bidang penelitian. Nah, mereka bahkan menawarkan bagaimana kalau kita membuat MOU, bagaimana kalau ada pertukaran pelajar. Nah, seperti itu. Nah, itu sedang menjadi ini juga gitu, menjadi bahan pertimbangan juga. Sepertinya akan bagus juga karena nanti di UNJ sendiri terutama akan siap menuju PTNBH. Tentunya itu akan menjadi media promosi yang baik juga gitu ketika ada yang tertarik atau ada mahasiswa dari universitas lain gitu, universitas di luar negeri yang juga belajar di UNJ seperti itu. Nah, kemudian di sini Nah, selanjutnya aktivitas di Kamboja University. Jadi di sini terbagi dua, Bapak Ibu. Walaupun di sini di awalnya saya hanya berniat ke Cambodia University of Technology and Science di Chemtech, tapi pada akhirnya itu saya kayak terbagi dua begitu. Jadi selain saya di Chemtech, saya juga ke yang ITC gitu. Jadi berjalan dua-duanya karena tidak selalu full time yang diminta di sana tidak selalu full time dari pagi sampai dengan sore gitu. Jadi awal ketika saya hadir di universitas itu di sini mempresentasikan rencana penelitian tentunya dan rencana penelitian saya itu dilalanya di awal itu memang tentang penyebaran COVID gitu. Karena pada saat itu memang inginnya itu meneliti tentang COVID gitu. Tidak berpikir sampai dengan tahun 2023 bahwa tahun 2023 itu COVID itu juga sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, kemudian diskusi penelitian tentu dengan ketiga profesor itu, tetapi saya di sini diskusinya itu berbeda untuk paper yang berbeda, untuk menyiapkan draft yang berbeda di antara ketiganya ini karena memang sepertinya berbeda-beda gitu bidang peminatannya gitu. Merumuskan model matematika, kemudian juga diberikan kesempatan untuk mengikuti aktivitas di kelas gitu. Diminta untuk sharing topik penelitian di kelas, kemudian juga diminta untuk mempromosikan UNJ gitu juga diminta gitu. Seperti apa sih gitu. Harapannya nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik juga untuk belajar di UNJ pada saat itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini mendiskusikan rencana penelitian ke depan juga. Ini pada akhir-akhir kunjungan ya, ini mendiskusikan rencana penelitian ke depan, kemungkinan-kemungkinan kerjasama gitu. Bahkan mereka pada bulan Juli lalu, akhir Juli, presidennya itu datang ke Indonesia gitu. Dan beliau juga kontak gitu, ingin minta ketemu. Tetapi sayangnya itu berbenturan dengan kami ada kegiatan P2M di Kepulauan Seribu gitu. Jadi mereka menawarkan ada 6 mahasiswa sebetulnya yang ditawarkan untuk diantar gitu. Rencananya akan ditinggalkan begitu biar mereka belajar. Tapi kan kita dalam masa liburan, jadi itu tidak memungkinkan. Tetapi mereka tetap jalan yang dikunjungi adalah beberapa private university yang ada di Malang.
gitu jadinya. Nah, kemudian ini diantaranya beberapa aktivitas ya yang dilakukan gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan ini di Kamboja gitu. Nah, ini presiden dan vice presidennya gitu ya. Nah, kemudian di sini aktivitas kelasnya itu seperti ini. Mereka itu, nah di sini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik karena mereka sudah full menerapkan project based learning gitu. Jadi tidak seperti kuliah kemudian dosen itu menjelaskan di depan, itu tidak seperti itu lagi, tidak seperti itu lagi. Dan project base-nya gitu, proyeknya itu dikompetisikan gitu, sehingga mahasiswa itu sangat antusias ketika mengerjakan proyeknya masing-masing. Nah, itu menjadi sesuatu yang juga menjadi yang saya sendiri juga ingin mengadopsi itu gitu loh. Seandainya itu diterapkan di kita itu bagaimana gitu. Sangat menarik sekali. Tentunya tidak semua mata kuliah ya yang bisa diterapkan itu, tetapi ini menjadi inisiatif juga dikompetisikan, dan yang terbaik itu nanti didanai gitu untuk mengikuti kompetisi di mana, misalkan untuk ke kompetisi-kompetisi misalkan olimpiade dibiayai sampai ke sana. Itu bagus sekali saya kira gitu. Nah, ini dokumentasi kegiatan ketika di ITC. Nah, di Institut Teknologi of Cambodia di sini saya bertemu dengan Cantara, dan gini kita melakukan diskusi juga mengenai topik riset yang sudah saya siapkan sebelumnya gitu. Nah, ini dokumentasi kegiatan juga di ITC gitu. Jadi di sini eh, kampusnya di sana itu sangat indah sekali gitu ya. ITC baik Kemtek itu indah sekali gitu. Jadi saya merasa excited dan merasa beruntung sekali untuk bisa berkunjung ke sana gitu. Selain dari bidang penelitian, mereka juga memang sangat maju gitu. Jadi sangat recommended untuk apa? Untuk mungkin ada visitor-visitor yang ingin berkunjung ke Kamboja itu sangat recommended saya kira gitu. Nah, kemudian di sini untuk hasil diskusi, nah ini cuplikan dari ketika saya mendaftar di proposalnya itu kan fokus yang untuk di tahun pertama itu adalah penyebaran dari coronavirus gitu ya. Nanti sampai dengan kalau corona itu ada koinfeksi misalkan dengan TB atau dengan penyakit yang lain seperti itu. Jadi di sana itu memformulasikan model penyebaran COVID itu sendiri gitu. Nah, karena waktunya itu hanya tidak sampai 2 minggu pada saat itu ya, 2 minggu lah, 2 minggu lebih 1 hari kalau tidak salah, gitu. Jadi tidak selesai hanya sampai pada analisa dari ini saja gitu, analisis kestabilan gitu, kemudian analisis dari kontrol optimalnya seperti itu. Dan ketika saya berdiskusi dengan mereka gitu, dengan misalkan Profesor Alamgir, beliau itu sudah bersepakat pada saat itu akan menambahkan dari sisi misalkan dari sisi artificial intelligence-nya. Kalau misalkan itu diterapkan di model penyebaran penyakit itu seperti apa? Karena model penyebaran penyakit di mereka itu juga model yang baru. Nah, ternyata setelah berdiskusi panjang lebar begitu, ternyata mereka lebih untuk lebih ke data gitu, lebih ke big data seperti itu untuk pengolahan datanya. Kalau di saya lebih mencermati ke rumusan modelnya secara sistem persamaan diferensial. Kalau di mereka itu lebih ke pengolahan data. Pengolahan data biasanya mereka juga dengan menggunakan R seperti itu, gitu. Itu juga eh, yang kemudian memotivasi saya ikut yang program yang SPAK itu mathematical modeling juga gitu ya, mathematical modeling of infectious disease, tapi itu pelatihan R-nya gitu. Jadi agar saya juga bisa mengikuti apa yang mereka sarankan. Data itu tidak seperti itu. Data harus betul-betul data yang real gitu. Data yang real, misalkan data itu diambil dari rumah sakit. Nah,
Sementara yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya itu saya itu belum ke sana gitu. Datanya itu yang masih data-data sekunder gitu ya. Misalkan data dari BPS, kemudian data-data dari internet atau mungkin data-data dari paper-paper yang sebelumnya. Nah, itu sesuatu hal yang baru karena saya harus belajar R juga untuk bisa mengikuti, untuk bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Nah, walaupun sekarang kendalanya itu begini, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu kan saya memang tertariknya dengan COVID gitu ya. Ternyata di tahun 2023 itu kan sudah tidak ada lagi COVID gitu ya. Nah, ketika mau mempublikasi itu jadi tidak pede. Nah, mau ditambahkan apa ini gitu. Nah, itu yang menjadi semacam apa namanya, aduh gimana nih gitu. COVID kan sudah tidak booming lagi sekarang gitu. Apakah kalau misalkan itu dipublikasi, apakah masih akan menarik atau bagaimana gitu ya. Tetapi tetap karena draft sudah jadi gitu ya, sudah mau disubmit gitu, ya sudah di sini tetap kita siapkan saja gitu. Akan tetapi untuk yang bagian menerapkan yang artificial intelligence itu sepertinya tidak mudah gitu. Setelah didiskusikan itu tidak mudah gitu. Jadi baru di bagian big data, bagaimana menghimpun data, misalkan itu betul-betul data primer gitu dari rumah sakit, dari mana itu baru yang bisa didiskusikan seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk hasil diskusi, jadi karena di sini ada tiga kolaborator gitu ya, ya sudah saya mempersiapkannya itu ya 3 paper saja gitu. Tetapi nanti kalau misalkan ini bisa di merger, saya sudah berdiskusi juga. Kalau misalkan di merger ya sudah dari ketiganya itu nanti dibikin satu penelitian tentang COVID, mungkin hasilnya lebih besar gitu ya. Tetapi ya itu tadi gitu. Permasalahannya apakah itu masih menjadi hal yang menarik gitu ya. Gitu. Jadi ini ada draft paper 1, paper 2 dan paper 3. Nah, intinya sesuai dengan apa yang sudah saya cantumkan di proposal, yaitu tujuannya adalah yang memodelkan penyebaran COVID dan memodelkan penyebaran COVID dengan koinfeksi. Nah, sementara ini koinfeksinya itu dengan tuberkulosis. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk hasil diskusi. Nah, kemudian di sini untuk draft paper, ini kalau slide yang saya siapkan itu saja gitu. Bapak Ibu mungkin apakah harus menampilkan juga draft papernya atau bagaimana, Ibu Ika? Boleh Bu Eti mungkin ditampilkan sebentar Tampilkan saja. sekilas saja. Oke, baik. Iya, betul, betul. Iya, baik. Ini berarti Yang salah satu saja Bu, dipilih saja oleh Bu ya Eti boleh. yang mungkin paling lengkap. Ini berarti harus stop share dulu. Baik, di sini itu ada beberapa, misalkan di sini ada draft 1, ada draft 2 gitu. Jadi misalkan di draft 1 gitu, eh, jadi sebetulnya sudah mengikuti dari format kemana kita itu akan submit gitu. Tetapi ya karena memang masih ada yang harus direvisi gitu, kita masih akan mendiskusikan lagi gitu untuk model-modelnya seperti itu, Ibu. Nah, ini untuk ke draft yang pertama gitu. Nah, kemudian untuk ini sudah sampai pada simulasi gitu. Untuk draft yang keduanya Satu eh, saja cukup Bu Eti, nggak sudah apa-apa. cukup ya. Ya. Iya, 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 Oke. cukup, cukup. Nah, Ditunggu update-nya jika sudah iya, di-submit ya Bu. iya. Baik, Ibu. Nanti saya juga terbuka sih kalau misalkan ada yang mau berkolaborasi, malah itu membuat saya tuh semangat juga gitu. Karena kan kemarin itu memang mungkin kesibukan juga ya gitu. Jadi kayak kurang begitu semangat. Makanya dengan adanya Indo MS Research Visit ini justru itu membuat saya itu ada kolaborator lagi gitu. Jadi membuat saya itu semangat lagi gitu untuk meneliti gitu. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya dan mungkin saran untuk visitor-visitor yang sekarang mendaftar itu ya memang ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik karena ini memberikan peluang kita yang sangat baik untuk bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti di luar negeri di
wilayah Siai. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti atas penyampaian sharing pengalamannya. Mungkin nanti yang akan bertanya pada sesi diskusi saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke penerima hibah Indo-MS Research Visit yang ketiga kepada Ibu Dr. Ana Cesaria dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Kepada Ibu kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bapak Ibu, ini salam kenal Bu Ika dan Bapak Ibu lainnya. Saya sudah sering WA Bu Ika, ada juga beberapa Bapak Ibu yang baru, ternyata kita baru dibuatkan WA grupnya ya Bu Ika ya, jadi baru berkenalan. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya saya sendiri yang Mathematics Education ya Bu, jadi saya langsung insecure nih. Aduh, izin saya share screen ya Bapak Ibu, Bu Fitriani. Oke, baik. Ini kan sharing session ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah 1 tahun, hampir 1 tahun berlalu kegiatan Indo-MS Research Visit Program ini. Jadi yang tadi diceritakan sama Ibu yang sebelumnya juga bahwasanya kalau nggak salah ini waktu itu ada perpanjangan ya Bu, dan ini adalah angkatan pertama. Kita adalah angkatan pertama, kalau nggak salah ini ada perpanjangan. Jadi kebetulan saya mengikuti ini ya, saya memilih di University Pendidikan Sultan Idris di Malaysia karena kawasannya se-ASEAN. Nah, ini sedikit biografi saya, mungkin ada yang mau berkolaborasi juga tadi ya Bu ya. Jadi motivasi saya ini mengikuti Indo-MS Research Visit Program ini yang utama sekali yaitu relasi ya. Jadi dengan relasi nanti kita akan bisa berkolaborasi dalam bidang penelitian. Nah, di sini juga kita akan ada kontribusi sesama peneliti se-ASEAN. Jadi walaupun saya baru juga menghubungi host di Universitas Pendidikan Sultan Idris tersebut dan ternyata disambut dengan baik dan oke, kita komunikasi surat menyurat dengan alhamdulillah dengan lancar. Nah, yang tadi di dalam proses pun selama di Universitas Pendidikan Sultan Idris pun saya tidak hanya berkomunikasi dengan Prof. Mazlini ya. Jadi saya dengan Prof. Mazlini itu background beliau juga Mathematics Education, dan saya juga mendapatkan relasi dengan dosen-dosen pendidikan matematika di sana, dan tidak tertutup kemungkinan juga di universitas lainnya. Nah, di sini saya sedikit menceritakan juga di beberapa, kurang lebih 2 minggu saya melakukan research visit di UPSI ini. Awalnya memang saya membawa proposal, itu mengajukan proposal tentang hypothetical learning trajectory HLT itu untuk geometri. Nah, kebetulan saya ngajar geometri, tertarik dengan geometri, dan background saya juga penelitian saya tentang geometri. Jadi awalnya itu mau HLT membuat pengembang HLT dengan Prof. Mazlini. Tapi ternyata di saat saya sampai di sana, saya melihat sebelum saya membuat HLT, jadi saya melakukan penelitian dulu, mengcompare buku teks yang ada di Malaysia, buku teks geometri yang ada di Malaysia tersebut dengan buku teks ya geometri yang khususnya yang saya pakai di universitas saya, Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, jadi saya di sini awalnya melakukan observasi dengan
proses pembelajaran geometri di UPSI. Dan di sini juga saya kebetulan juga Bu Mazlini, Prof. Mazlini itu juga mengajarkan geometri. Lalu, nah di sini saya diberikan kesempatan juga untuk mempresentasikan rencana penelitian saya di seluruh dosen-dosen Fakultas Sains and Mathematics, Fakulty Sains and Mathematics di UPSI. Jadi sharing tentang topik apa saja yang saya teliti dan juga apa-apa saja yang sedang tren penelitiannya di Indonesia begitu. Nah, ini sedikit dokumentasi. Nah, jadi saya temukan di sini memang penggunaan buku teks itu dapat mempengaruhi prestasi matematika siswa, itu terutama bidang geometri. Nah, juga ini penelitian saya sebelumnya, learning obstacle di geometri itu khususnya ada di ontogenikal dan epistemologi. Dan juga belum ada perbandingan konten geometri di buku teks Indonesia dan Malaysia. Ini juga saya temukan hubungan yang signifikan antara buku teks yang digunakan dan prestasi belajar matematika siswa. Lalu banyaknya proporsi materi geometri dalam kurikulum matematika Indonesia itu tidak setara dengan prestasi belajar geometri. Nah, maka dari itu saya mengangkat judul yaitu Comparative Analysis of Geometry Course Textbook between Indonesian and Malaysia Higher Education. Nah, dari yang saya teliti dengan Prof. Mazlini juga sudah saya diskusikan. Jadi ada beberapa comparingnya antara buku teks di Malaysia dan Indonesia. Yang pertama yaitu ada integrasi penalaran deduktif dalam konten pembelajaran. Nah, ini di sini kelihatan bahwasanya kalau di Indonesia disuruh buktikan ya. Lalu di sini kalau di Malaysia memang suruh buktikan juga, tapi memang secara realistiknya ya, kalau realistiknya ini dibuktikan dulu bahwasanya jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Nah, memang dibuat seperti setengah lingkaran ya busur ini. Nah, yang kedua yaitu di bukunya ada kegiatan eksplorasi konsep. Nah, kalau di Indonesia di sini ini yang saya ambil materi teorema Pitagoras. Dan ini pembuktiannya. Nah, kalau di buku teks Malaysia seperti ini. Oke. Lalu dilihat lagi tingkat kesulitan soal matematikanya. Nah, di tingkat kesulitan soal matematikanya terlihat kalau di buku teks Malaysia tersebut memang mulai dari yang sederhana, ya, lalu ada tahap visualisasi, analisis, dan deduktifnya. Nah, sedangkan di Indonesia atau yang khususnya dengan saya pelajari ini langsung dengan soal tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian yang saya lakukan, di sini terdapat perbedaan konten materi antara buku teks di perguruan tinggi Indonesia dan Malaysia. Ini khususnya ini geometri bidang dan ruang, Bapak Ibu. Nah, ini konten geometri ini kalau di Malaysia itu tadi yang saya sebutkan ada diawali visualisasi, analisis, dan deduksi informal. Itu kita tahu adalah dari model Van Hill. Nah, untuk buku teks di Malaysia juga, ini materi geometri itu memasukkan aspek deduktif penalaran matematika. Maka dari itu mungkin kami khususnya Universitas PGRI Sumatera Barat ini nanti di geometri bidang dan ruang itu merekomendasikan pengembangan buku teks geometri merujuk pada buku teks geometri Malaysia yang didasarkan pada model-model Van Hill tersebut. Nah, ini untuk luarannya. Sebentar. Ini jadi nanti saya juga akan bisa melanjutkan penelitian, mengembangkan HLT tersebut baik dengan host maupun dengan peneliti lainnya.
Nah, di sini juga untuk luaran juga saya sudah submit di African Journal di UK dan masih in review. Itu saja Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas sharing pengalaman yang luar biasa ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Afiqur Rahman dari Universitas Islam Negeri Mataram. Kepada Bapak kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan sharing ya terkait pengalaman riset yang sudah saya lakukan selama di University Science Malaysia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya itu Afif ya, Bapak Ibu bisa panggil saya Afif. Saya asli Kuta Sasak, Bapak Ibu, dari Lombok Barat ya, di Nusa Tenggara Barat, dan saat ini semenjak 2015 itu mengabdi di UIN Mataram. Kontak saya ada di situ dan juga masuk email. 2022 April 2022 saya baru selesaikan studi doktoral ya di University of Aberdeen, United Kingdom. Dan saat riset interest saya, fokus saya saat ini adalah sistem dinamik, terus matematika, biologi, dan neuroscience. Dan host university saya yaitu School of Mathematical Science, University of Science Malaysia, Penang. Uniknya di sini, kampus ini itu untuk matematika sendiri itu dia skala fakultasnya sebutannya sekolah itu hampir sama dengan di UK ya, karena memang Malaysia itu bekas koloninya UK ya. Kebanyakan sistem pendidikannya itu mengikuti UK, seperti kalau kita mungkin di Indonesia kebanyakan memakai fakultas, yaitu fakultas misalkan MIPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau di sana memang khususnya di USM ini satu fakultas disebut sekolah, itu sekolah matematika, dan dia punya dekan sendiri dan dia membawahi 2 jurusan kalau tidak salah, yaitu Departemen Matematika sendiri dan Departemen Ilmu Komputasi. Baik, motivasi saya hampir sama dengan Ibu Ana ya. Pertama, networking ini yang penting. Kami di UIN Mataram memang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk kolaborasi baik itu dengan kampus, institusi dalam negeri maupun luar negeri. Dan saya berpikir kalau saya membuat jaringan ini mungkin bisa membantu UIN Mataram. Saya memperhatikan ini kontribusi juga untuk UIN Mataram, dan juga paling tidak ada sumbangsih gitu ya ke Indonesia selama ini dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah ke luar negeri gitu, seperti itu. Dan saya bersyukur ada IndoMS yang memberikan support atau dana dan sangat membantu sekali, karena ide ini merupakan ide cemerlang ya. Kalau di luar negeri memang sudah biasa untuk mencari dana tambahan itu untuk mahasiswa PhD maupun master dari riset itu sudah banyak lembaga yang memberikan dana. Tapi di sini saya sangat apresiasi sekali usaha dari IndoMS untuk mengadakan riset visit ini, dan mereka langsung membiayainya. Meskipun itu tidak seberapa, cuman sangat membantu sekali. Nah, ini networking antara UIN dan USM sampai saat ini masih dibuat draft MOU dari USM sendiri. Mereka sangat gembira sekali, dan mereka anehnya tuh hanya mungkin di Indonesia saja yang berbeda kementerian itu ada membawahi universitas, kayak mungkin kalau di ITB ada UGM ya, kalau di Kemenak kan banyak UIN, ada STAIN, IAIN, dan seterusnya. Nah, mereka hanya bernaung di satu kementerian saja, yaitu Kementerian Pendidikan. Ya, yang pertama networking ya, terus yang kedua pengembangan karir, karena saya merasa selama saya kuliah di luar negeri itu untuk kolaborasi itu sudah suatu keharusan. Nah, kembalinya di Indonesia yang sesuai dengan bidang saya itu belum ada gitu. Ya, bagi saya ini merupakan kesempatan emas ya untuk mengembangkan karir, termasuk dalam bidang matematika, bidang sistem dinamik yang saya geluti saat sekarang ini. Baik, ini apa yang saya lakukan. Saya melihat riset visitnya ada suatu rangkaian input, proses, dan outcome. Inputnya yang jelas adalah riset plan yang sudah
yang saya buat ya, saya siapkan sebelum jauh-jauh hari, dan itu saya merupakan pengembangan dari tesis saya. Dan prosesnya ini ada di tabel ini, ini riset visitnya berlangsung selama 11 hari ya, 12 hari lah. Sebenarnya 2 minggu kan, tapi ada hari Sabtu dan Minggu itu tidak masuk sini. Hari pertama itu welcome and greeting dari host partner itu Prof. Farah, bidangnya geometri diferensial, sangat jauh memang dari sistem dinamik, tapi untuk menghubunginya sangat membantu karena beliau langsung di bawah dekan sekolah matematika, beliau yang mengurus kerjasama apapun itu melalui beliau. Nah, tetapi dari bantuan Prof. Farah, saya dikenalkan oleh Prof. Hafiz, dan ini satu bidang dengan saya, cuman beliau concern di matematika biologi yang diterapkan pada misalkan transmisi virus atau spesies dan seterusnya. Kalau saya lebih pada neuroscience, dan kalau tidak salah ada satu orang yang tahap kedua ini ada, kalau salah dari Unpad ya, saya nggak kenal, dia mengambil Prof. Hafiz sebagai hostnya. Dan hari kedua saya diperkenalkan dengan kepala sekolah matematika ya, yaitu Prof. Hiliza Kamalul Haili. Nah, dan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 itu saya mempersiapkan materi. Ini ketika saya datang hari kedua ya, saya langsung dijelaskan apa yang saya lakukan. Satu hal yang mungkin menjadi masukan yang kata Prof. Pak Fajar tadi ya, itu untuk kedepannya itu mungkin ini menurut mereka itu terlalu singkat untuk riset visitnya, sehingga yang mereka memberikan saya tugas yang pertama yaitu melaksanakan workshop, memberikan kuliah umum ya untuk sivitas akademika yang di sekolah matematika, dan itu tentang sistem dinamik gitu ya. Terus yang kedua adalah kolokium ya. Kolokium itu tanggal 11 itu fokus pada riset saya, apa yang perlu dikembangkan, seperti apa, dan seterusnya. Baik, dan ini foto-fotonya. Ini hari pertama saya datang ke ISM, terus yang di foto kedua itu saya dengan Prof. Hafiz, di samping saya dengan Prof. Farah. Terus foto ketiga itu adalah dengan Prof. Farah, saya bertemu dengan kepala sekolah dari sekolah matematika. Dan ini flyer untuk workshop tentang sistem dinamik. Ini lumayan menguras tenaga ya, karena ini selama ini sudah berkecimpung dengan sesuatu yang sulit ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan yang mudah, misalnya memberikan kuliah tentang sistem dinamik yang kita pelajari dengan secara otodidak gitu ya, kita mau sampaikan itu menguras tenaga juga, membuat PowerPoint, mempersiapkan segalanya dan seterusnya. Nah, ini yang kolokium ini lumayan lebih gampang karena saya sudah punya persiapan sebelumnya. Baik. Lalu outcome-nya yaitu ini ini judul, ini manuskripnya sudah disubmit ke jurnal ITB, ini kalau nggak salah Communication in Biomedical Science, dan masih dalam proses review ya, lumayan lama ternyata. Lumayan lama menunggunya. Dan paper manuskrip kedua ya, saya sedang mempersiapkan dengan Prof. Hafiz juga dan rekannya dari Korea Selatan. Ini tentang sistem dinamik, cuman terapannya pada spesies seperti itu. Dan ini sering mengisinya di saat ini saya mungkin fokus pada neuroscience, tapi diperkenalkan juga dengan spesies, dan pada sisi mereka fokus pada spesies ya, spesies dinamik, tapi juga mempelajari tentang neuroscience seperti itu. Yang saya mengisi. Baik, selanjutnya ini mungkin ke konten, saya nggak mau terlalu berat ya, karena udah sore, saya mungkin agak berat ya kepala kita untuk mengkaji. Cuman saya mencoba membawakannya secara sederhana saja. Baik, ini merupakan gambar neuron di otak. Kita bayangkan kita punya otak ya. Otak kita belah, itu otak itu ada ribuan sel neuron, malah miliaran sel neuron di situ. Kalau kita ambil, kita dapat gambar seperti ini, dan ini pelajaran SMA, saya yakin sudah pelajari Bapak Ibu. Ada dendrit di sini ya, gambar A, ada dendrit yang bertugas sebagai penerima sinyal, ada somat, 4 processing unitnya ya, terus yang akson itu adalah bertugas untuk menyalurkan sinyal yang diproses di soma. Ini cara kerja neuron itu, ketika neuron itu menerima input sinyal dari rekan-rekan di sekitarnya,
ketika nilai voltasenya itu mencapai suatu titik kritis, maka saat itu pula neuron itu akan mengirimkan sinyal melalui akson ini, dan bentuk sinyalnya itu seperti ini ya, kita sebut sebagai action potensial. Nah, ini adalah gambar B, ini adalah koneksi antara dua neuron. Kita bayangkan kita punya media neuron itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain gitu ya. Kita bayangkan dengan diri kita sendiri lah Bapak Ibu. Nah, oke, ini motivation-nya jadinya itu saja. Nah, kalau kita pada saat sekarang ini, karena kita fokus, kita di otak kita itu terjadi ritme beta ya, fluktuasinya seperti ini secara waktu ya. Sebenarnya kalau kita tertidur atau lagi santai, lagi rileks mendengarkan musik atau lagi mendengarkan Al-Quran, mungkin ritme otak kita seperti ini ya. Dia amplitudenya lebih tinggi ya, alfa ritme ketimbang beta ritme, tetapi hampir karakteristiknya hampir sama, yaitu ada fluktuasi irregular, fluktuasi tidak beraturan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mengkaji, saya pribadi fokus pada kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi ketakberaturan itu muncul. Apa saja sih secara matematik maupun secara biologi maupun fisika, apa konsekuensinya pada kesehatan mental kita dan seterusnya. Baik, ini karakterisasi karena kita harus pahami dulu apa itu kolektif dinamika tak beraturan. Itu merupakan, kalau kita matematikawan mungkin lebih mendefinisikan pada sebuah solusi bersama dari sistem persamaan diferensial yang dimodelkan berbasis pada perilaku neuron, yaitu ketika voltase neuron itu mencapai suatu titik kritis tertentu, maka dia langsung mengirimkan sinyal ke teman-teman yang lain. Nah, secara matematis sifatnya seperti ini, yaitu rata-rata, kita pakai konsep rata-rata, global variable rata-rata maksudnya ya. Dari voltase itu menunjukkan perilaku stokastik, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kita buat spektrumnya pakai Fourier transformation ya, kita plot global mean-nya tadi itu, maka bentuk shape-nya itu sangat luas, dan maksudnya area di bawah kurva itu luas, dan menariknya dia tidak bergantung pada sistem size n ya, maksudnya jumlah neuronnya itu tidak bergantung pada itu, independen. Dan yang ketiga itu bentuk distribusi peluang dari neuron itu tidak berubah tiap waktu. Nah, kita mengkaji kemungkinan munculnya ketakberaturan itu sebagai akibat dari unbalance antara positif dan negatifnya. Di neuron itu ada positif, neuron yang mengirimkan sinyal positif, ada neuron yang mengirimkan sinyal negatif, ada neuron yang menerima sinyal positif, ada juga neuron yang menerima sinyal negatif. Baik, nah tujuan riset saya itu menguji tentang robustness artinya di mana-mana muncul di mana-mana gitu, kolektif ketakberaturan ini ya, ada di mana-mana dengan komponen yang ada, yaitu finite pulses, yaitu sinyalnya selain memiliki amplitude dia juga punya durasi gitu, dan termasuk noise. Nah, noise inilah yang saya fokuskan untuk kolaborasi riset ini. Nah, ini ada beberapa paper yang ini relatif baru ya, bidang ini relatif baru Bapak Ibu, dan sempat dalam satu diskusi dengan Profesor Tara itu sepertinya bidang ini lebih fokus ke biomedical science, dan itu di negara-negara maju itu sudah belum hal seperti ini. Nah, di negara-negara ASEAN, Asia dan sampai Australia mungkin lebih fokus pada spesies dynamics gitu, ya, dinamika spesies. Baik. Dan paper terakhir itulah kerjasama saya dengan kolaborasi dengan pembimbing ya, dan sudah terbit pada tahun 2021. Nah, ini complicated Bapak Ibu, maaf, complicated modelnya. Kita ibaratkan neuron itu adalah satu titik ini. Ya, satu titik mereka terhubung satu dengan lainnya secara random. N itu adalah jumlah neuron itu sendiri, C adalah peluang koneksinya, ya. Terus yang K ini adalah seberapa besar koneksi yang masuk ke satu neuron gitu. M sama G adalah kekuatan sinyal itu. Dan modelnya ada 3 variabel, ya. Ada P, E dan I, ya. P itu adalah fase dari neuron, E itu adalah kontribusi dari
neuron yang mengirimkan sinyal positif, I itu adalah kontribusi dari neuron yang negatif. Ini komponen yang novelty-nya di sini adalah adanya finite pulses, sinyalnya memiliki durasi. Ini di paper saya. Nah, yang saya kembangkan adalah yang seperti ini, ya. Ya, selain neuron itu memiliki sinyal yang positif, memiliki durasi, saya juga include-kan suatu noise di sini, Gaussian white noise. Dan seperti ini, tapi saya terapkan hanya untuk 2 neuron saja, belum ke 10.000, 80.000 neuron, belum itu, ya. Baru 2 neuron saja. Ini gambarnya, ini parameter yang saya gunakan untuk simulasi. Dan ini untuk kasus 1 neuron, ya. Kalau kita lihat di sini 1 neuron gambarnya itu kalau tidak ada noise itu gambar A itu sangat regular, ya, oscillation-nya, ya. Dan memiliki bisa kita prediksi waktu ke waktu gitu. Sedangkan kalau kita masukkan noise itu pada gambar B sudah tidak terprediksi seperti itu. Itu intinya. Terus yang untuk ini mungkin temuan utama kok yang ini ada sinkronisasi ya antara 2 neuron itu, artinya sinkronisasi itu neuron mengirimkan sinyal pada waktu yang bersamaan seperti itu. Dan itu disebabkan oleh noise, oleh adanya noise range, baik ada sinyal yang memiliki durasi, ada juga kontribusi noise di situ. Lalu ini open problemnya, kalau kita harapkan ada fase transisi, apakah ini berlaku juga untuk n semakin besar gitu, n to infinity, untuk misalkan tidak hanya 2 neuron, kita coba pada 10.000 neuron, 100.000 neuron mungkin, nanti kita tidak tahu gitu. Baik, kesimpulan langsung saja, ini ternyata pulsa yang memiliki sinyal yang memiliki durasi dan noise itu memiliki peran pada dinamika neuron. Open problemnya seperti tadi ya, bagaimana kalau kita simulasi untuk system size yang lebih besar gitu. Terus apa implikasinya pada dunia medis atau neuroscience, itu yang menjadi mungkin lanjutan untuk penelitian berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Afif atas sharing pengalamannya. Selanjutnya, sharing pengalaman oleh penerima hibah berikutnya, yaitu Ibu Dr. Afi Yusuf Zakiyah dari Universitas Dinamis. Oke, baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya Bu Fitri, dan saya sampaikan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari tim Indonesian Mathematical Society sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapat hibah ini, dan cukup banyak hal yang saya peroleh. Dari saya mulai. Jadi saya berkesempatan mengunjungi atau visiting research di Department of Mathematical Science, Faculty of Science, University Teknologi Malaysia. Di sini saya bekerja sama dengan Profesor Nisa Zarmin. Kemudian ada beberapa mahasiswa beliau yang membantu saya dalam riset ini. Nah, untuk judulnya yaitu The Discussion of DNA Splicing in Graph Theory and Matrix Theory Analysis. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menjadi fokus pada penelitian saya selama di UTM, yaitu bagaimana menentukan teknik-teknik graph partitioning untuk penentuan DNA splicing, kemudian bagaimana mengamati tentang struktur DNA sebagai graf tangga. Kemudian penelitian lainnya yaitu tentang aplikasi ENCODE splicing pada ladder graph, kemudian bagaimana menginterpretasikan 3 bentuk splicing di bidang kesehatan. Nah, di sini kita tahu bahwa DNA struktur mempunyai peran penting bagi satu organisme. Yang kami perhatikan adalah susunan basa DNA
di mana terdiri dari ACGT, ya adenin, sitosin, guanin, dan timin. Di sini kita lihat pasangan DNA-nya. Kalau kita perhatikan bahwa masing-masing komponen basa ini bisa direpresentasikan sebagai titik pada suatu graf dan relasinya sebagai suatu sisi. Kemudian ini struktur kimianya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan kajiannya adalah tentang splicing, ya. Kita memotong suatu pasangan DNA tersebut sehingga itu bisa dijadikan untuk suatu perubahan atau perbaikan DNA juga. Nah, di sini peran enzim digunakan pada proses splicing. Kemudian beberapa teknik splicing antara lain sticky end. Jadi sticky end ini misalkan kita punya rangkaian DNA seperti ini, maka yang dipotong dari sini berbentuk segi, ya. Jadi ini kalau sticky end seperti ini. Kalau blunt end itu dipotong pada bagian tengahnya. Kemudian yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan teknik graph partitioning yang sesuai untuk DNA splicing. Di sini salah satu yang menjadi bahan kajian adalah tentang algebraic connectivity. Jadi algebraic connectivity itu didefinisikan sebagai nilai eigen terkecil kedua dari suatu matriks Laplace. Jadi matriks Laplace itu matriks representasi dari suatu graf. Nah, dari nilai eigen terkecil kedua dari suatu matriks Laplace suatu graf tersebut nantinya akan berasosiasi dengan suatu vektor eigen. Nah, vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen terkecil kedua tersebut disebut dengan Fiedler vektor. Di sini salah satu cara untuk menentukan konektivitas aljabar, misalkan di sini kita punya suatu graf, kemudian kita tentukan matriks Laplace-nya. Dari matriks Laplace-nya itu kita tentukan nilai eigennya. Kemudian dari nilai eigen terkecil keduanya, maka kita perhatikan Fiedler vektornya seperti apa. Nah, di sini salah satu di sini adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen terkecil kedua tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ada satu pola tertentu, di mana di sini kalau kita perhatikan ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, ini bisa kita kelompokkan berdasarkan perbedaan tandanya, ya. Jadi di sini di posisi titik satu ini berarti kita anggap sebagai posisi titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga kita bisa cut si graf ini berbentuk seperti bisa 2 atau bisa juga interpretasi dari komponen vektor eigen tersebut bisa juga seperti ini gitu, ya, atau bisa juga berdasarkan kategori lainnya, misalkan di sini 1, 2, 5 berarti nilai yang lebih dekat sehingga bisa kita cut dengan bentuk seperti ini. Berikutnya dari konsep konektivitas aljabar tersebut kita gunakan untuk satu sebagai dasar untuk menentukan bagaimana kita menentukan splicing untuk suatu rangkaian DNA. Nah, ternyata untuk teknik cut dengan menggunakan basic konektivitas aljabar ini berkaitan dengan splicing
tipe blunt end. Ya, jadi kita tentukan dulu matrik Laplace-nya. Di sini kita hanya ambil 2 pasang saja, 4 pasang berarti ya. Jadi 1. Kemudian di sini ada berarti ada 8 titik. Kemudian kita tentukan matrik Laplace-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan konektivitas aljabarnya atau nilai Eigen terkecil kedua. Baru kemudian titular vektornya. Nah, nilai pada vektor Eigen ini berkaitan dengan si titik-titik basa tersebut, ya, sehingga nanti dari sini bisa kita perhatikan bahwa ternyata bilangan-bilangan yang positif dia berkumpul ya pada satu bagian tertentu. Nah, namun pada kajian ini perlu penelitian lebih lanjut dari sisi biologinya, ya, sehingga interpretasinya lebih tepat kalau kita tentukan nantinya dampak lebih jauh ke masalah kesehatan. Kemudian berikut beberapa penelitian lanjutannya tentang, jadi tadi kalau kita perhatikan representasi DNA ini adalah bentuk, bisa kita perhatikan dari bentuknya adalah graf tangga. Jadi di teori graf ada istilah graf tangga. Kemudian yang masih menjadi bahan kajian adalah beberapa teori di graf tentang NCAT, kemudian teknik-teknik pada teknik-teknik graf partitioning masih kami kaji terkait dengan bentuk-bentuk splicing yang lain. Saya diskusi dengan mahasiswa S3 di UTM, kemudian saya berkesempatan juga untuk menjadi guest lecture di sana untuk mahasiswa S1, kemudian dari hasil ada publikasi yang terkait. Kemudian di sini apresiasi beberapa dosen di sana cukup bagus juga. Ini juga mahasiswa S2 yang sedang mengkaji tentang graph partitioning. Dari saya cukup. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Afi atas sharing pengalamannya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat bertanya langsung kepada para narasumber. Pertanyaan pertama sudah ada dari Bapak Rangga dari Universitas Pertamina. Ingin bertanya kepada Bu Alfi. Bisa dijelaskan bagaimana membangun model graf dari satu untaian DNA? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Alfi. Ya, terima kasih Pak Rangga. Jadi di sini kalau kita perhatikan, nah kalau kita mau untuk memperoleh data DNA itu, pertama kita bisa aksesnya dari Genbank atau bisa juga dari NCBI, sehingga nanti kita bisa memperoleh, misalkan Bapak mau mengakses struktur DNA dari suatu organisme, maka di NCBI tersebut sudah tersedia pasangan DNA untuk organisme tersebut. Nah, nanti kita bisa peroleh tuh pasangan DNA dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini unsur basanya kita representasikan dengan
titik. Jadi A ini sebagai satu titik, T itu satu titik, dan seterusnya. Kemudian relasi antara A dan T itu merupakan sisi. Kemudian di sini ada ke sini juga titik gitu. Sehingga kalau di sini kita perhatikan bahwa kalau tadi AC dan GC gitu, AT dan GC ini bisa kita perhatikan bahwa representasi dari pasangan DNA tersebut sebagai bentuk suatu graph ladder. Gitu. Apakah cukup menjawab? Silakan Pak Rangga untuk komentarnya. Ya, maaf di sini berisik. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Si rantai DNA itu kan yang membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah urutan A, T, G, dan C-nya ya. Kadang-kadang dia berubah-ubah gitu. Ada yang AC dulu, AT dulu, dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya merepresentasikan graf itu sebagai bentuk tangga, maka setiap rantai DNA semuanya bentuk tangga. Begitu bukan? Itu yang baru saya pahami hari ini. Bagaimana Bu Alfi? Ya, kalau untuk saat ini sih itu Pak. Jadi kami pandang fix gitulah, fix bentuknya. Walaupun pada perkembangannya kan DNA itu selalu berubah, kayak gitu sih. Makanya ada konsep splicing dan seterusnya. Itu Pak Pandang. Oh, berarti kalau misalnya saya punya dua rantai DNA, masing-masing DNA itu dia direpresentasikan oleh graf tangga, satu graf tangga dan satu lagi graf tangga gitu. Begitu bukan? Pak Rangga. Tapi itu butuh kajian lebih lanjut sih. Untuk saat ini kajian kami di situ sih. Tapi itu butuh pembuktian lebih lanjut sih Pak Rangga, karena kan ini masih kajian awal ya, belum melibatkan orang dari biologi. Nah, kalau dari biologi tentunya ada perspektif lain kayaknya. Jadi itu butuh studi lebih lanjut sih Pak Rangga. Kalau dari Pak Rangga, apakah ada gambaran atau batasan tertentu? Ya, sebenarnya saya membayangkan nanti saat misalnya di satu titik dia bernilai A, dia bakal dihubungkan dengan, atau dia akan memiliki sisi dengan bagian lain yang ada A-nya juga gitu. Tapi entah batasannya apa gitu. Oh, tapi kalau kenapa kami kategorikan bahwa pasangan basa itu sebagai graph ladder? Karena kalau di pasangan basa itu Pak fix gitu Pak, A dengan T, C dengan G, nggak bisa. Jadi ada hal-hal tertentu, ada yang bisa berpasangan, ada yang tidak gitu loh Pak. Oh ya, baik. Cuma sejauh ini berarti urutan A, T, G, dan C-nya itu tidak masalah terurut seperti apapun. Pada akhirnya graf yang dibangun adalah sebuah graf tangga begitu ya? Bentar. Ada ya juga ya. Kalau pasangannya A dengan T sih Pak. Jadi enggak, maksud saya kalau saya membacanya hanya ke pinggir gitu. A, T, G, C, A, T, G, T, E gitu. Hanya ke pinggir saya lihatnya. Itu urutannya seperti apapun, grafnya nanti bakal berbentuk tangga begitu ya? Iya Pak. Oh baik Mbak Alfi. Menjawab. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rangga atas pertanyaannya dan Bu Alfi yang sudah menjawab. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Silakan. Diperbolehkan bertanya yang lain, Bapak Ibu, misal bagaimana dapat kolaborator atau mau tanya-tanya prosedur sampai buat proposal, silahkan. Monggo silahkan, bisa raise hand
Ini mumpung narasumbernya ada di sini, gitu ya, ada kesempatan. Pak Samsul mungkin mau bertanya, Pak. Silakan. Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Oh iya, ada dari Bu Wita ya, Bu Risna Wita. Apakah ada syarat khusus untuk calon kolaboratornya? Oh, ini rasanya pertanyaan untuk ketua pelaksana ya, Bu Lena ya. Boleh saya. Oh, Saya mungkin Bu Fitri masih ada filenya nggak, Bu? Bisa di-share sebenarnya. Syarat kolaboratornya minimum yang paling saya ingat adalah H-indeksnya 3, Bu Risna. oke. Mungkin saya tidak ada di... Terus nggak apa-apa, Bu. Saya ingat sih harusnya saya buat. Jadi minimum H-indeksnya 3. Kemudian, nah kemarin memang belum kami berikan syarat pendidikannya. Tapi mungkin per tahun depan akan kami perbaiki syarat pendidikannya minimum S3 untuk kolaboratornya. Jadi bukan hanya sekedar H-index, tapi minimum memang S3. Karena dari kitanya, kita wajibkan minimum sudah memiliki gelar doktor. Jadi tentunya harapan kami untuk kolaboratornya juga demikian. Oke, baik demikian untuk jawaban dari Ibu Wita. Jadi untuk kolaboratornya, selanjutnya... Tidak harus Bu Risna. Punten Bu Fitri. Iya, Itu monggo. pertanyaan lanjutannya kan tadi apakah harus profesor? Tidak harus ya. Oke, terima kasih Bu Lena. Terima Sama-sama, kasih Bu. Wita atas pertanyaannya dan Bu Lena yang sudah menjawab. Selanjutnya mungkin yang raise hand terlebih dahulu ya Bu Lena, ada Ibu Anit, rasanya ini ada raise hand, silakan. Monggo silakan Bu Anit bisa bertanya. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Afif, Bu, terkait satu ada terkait topik dan satu mungkin tentang teknis selama beliau mengikuti program riset di USM. Mungkin bukan pertanyaan terkait topiknya, tapi saya ingin bertanya pandangan expert beliau dalam hal ini tentang neuroscience, begitu apa ya? Kebetulan saya sedang topik kajian saya itu di bidang spasial begitu Pak, di spesies bisa di spesies maupun di epidemiologi begitu Pak. Nah, hanya saja sejauh ini sifatnya masih kontinu, jadi tidak melalui suku difusi. Nah, untuk kedepannya ingin mengembangkan dalam bentuk networking gitu Pak, sehingga dipandangnya itu tidak lagi dalam bentuk difusi tetapi antar jaringan begitu Pak. Nah, dalam hal ini apakah kajian dengan neuroscience itu bisa dilakukan untuk memandang misalkan kita punya beberapa node untuk bisa melihat pergerakan individu-individu dari satu titik ke titik lain begitu Pak. Nah, mungkin Pak Afif barangkali ada pandangan terkait hal itu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua untuk kegiatan-kegiatan di saat melakukan field riset Pak, itu tadi saya dengar ada kolokium, ada berupa guest lecture, ada beberapa kegiatan lain. Apakah itu di-arrange oleh host kolaborator di sana atau kita yang mencoba menyusun kegiatan-kegiatan tersebut? Mungkin begitu Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Anit atas pertanyaannya. Monggo Pak Afif silakan untuk langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu siapa ya? Siapa Bu? Anit Pak. Bu Anit ya, salam kenal Ya. Bu Anit. Ya. Sama-sama Pak, salam kenal juga. Ini saya karena neuroscience, saya berangkat dari mungkin teori jaringan ya Bu, teori graf lah gitu ya. Cuman teori graf yang selama ini kan lebih pada sifatnya teoritis. Nah, saya menemukan aplikasi teori graf itu ketika kuliah gitu Bu. Ini kalau kita hanya memandang mungkin maksudnya satu node aja Bu ya, difokusnya di satu node aja ya, seperti itu ya, bukan pada banyak node ya, atau bagaimana? Justru ingin dikembangkan ke banyak node Pak, begitu Pak. Oke.
ke bidangnya apa tadi Bu? Maaf, spesies ya? Sebenarnya bisa di spesies ataupun di epidemiologi gitu Pak, penyebaran Oke, penyakit menular begitu Pak. oke. Iya. Baik, yang pertama saya bilang bisa karena satu node itu kita bisa representasikan satu spesies atau satu sel atau satu apa namanya satu kalau DNA apa tadi ya Bu ya ada molekulnya lah seperti itu kita bayangkan seperti itu. Kalau spesies kalau bahkan mungkin kita anggap satu node itu adalah satu individu gitu, misalkan social science, social network misalkan, itu kita bisa kaji dengan teori jaringan dan fokusnya memang neuroscience kalau di bidang saya Bu, karena ada juga sebenarnya neural network tapi terapannya pada engineering, lebih kepada engineering, optimisasi dan sebagainya. Tapi kita pada biologi, intinya bagaimana sekarang dengan adanya banyak node itu dengan satu jaringan itu bagaimana komputasinya lebih efisien gitu. Bahkan justru kalau tidak ada apa namanya kalau tidak ada jaringan itu di luar mungkin saya bilang tidak realistis karena apa namanya tubuh kita mungkin dan kita spesies banyak ya kita saling terkoneksi dengan satu yang lain. Kalau kita hanya menginputkan satu spesies saja atau satu unit saja itu rasanya tidak realistis. Makanya di situ saya bilang waktu di slide terakhir itu bagaimana kalau kita simulasi ya kita simulasi komputer gitu untuk jaringan yang besar gitu, sistem size yang sangat besar karena ini terkait juga dengan teorema limit sentral gitu Bu. Kalau semakin besar apa namanya n-nya, node-nya, size-nya gitu, maka akan semakin konvergen ke hasil yang sebenarnya seperti itu. Sehingga menurut saya dalam kasusnya Ibu itu sangat bisa dan mungkin lebih realistis untuk memasukkan semua node gitu ya, semua spesies, bukan semua, mungkin sebagian karena kita terbatas dengan ruang dan waktu dan biaya dan seterusnya gitu. Ternyata kalau di neuroscience mungkin saya bekerja tidak hanya dengan 2 neuron tapi 10.000 neuron. Itu kan komputasinya sangat besar dan memakan waktu lama. Saya pernah mengerjakan simulasi 80.000 neuron itu makan 1 jam untuk komputer bisa mengoperasikan itu. Tapi ya tidak hanya sampai di situ, kita juga analisis sih bagi apa sih implikasinya, maksudnya apa seperti lebih ke data ya gitu, datanya seperti itu. Apa sih maksudnya ini apakah ada kaitannya interpretasi biologisnya seperti apa? Kalau saya menambahkan lebih banyak apa namanya node, lebih banyak sistem flash. Kalau kita representasi network kan kayak matriks gitu Bu ya. Semakin apa namanya besar networknya, semakin besar matriksnya dan akan semakin banyak komputasi apa namanya sifatnya lebih kompleks seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu masalah workshop kolegium. Ya, itu hari kedua itu mereka yang meminta Ibu. Ya, workshop karena workshop itu bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang apa itu sistem dinamik kepada mahasiswa S2 dan S3 kalau nggak salah. Tapi banyak yang ikut waktu itu. Dan mereka hanya meminta, tapi yang mengorganize materinya, memplan materinya seperti apa misalkan contoh persamaan diferensialnya seperti apa, interpretasinya seperti apa, simulasi dan analitisnya seperti apa, itu saya sendiri gitu. Makanya di situ memakan waktu lama untuk mempersiapkan workshop itu, kuliah umum itu Bu. Cuman kalau pada kolokium itu lebih pada bidang kita. Kalau Ibu mungkin bidangnya pada epidemiologi, mungkin fokusnya ke situ gitu. Tapi kalau workshop itu apa namanya itu lebih kuliah umum, lebih sederhana, tapi sangat sulit gitu ya untuk mempersiapkan materinya gitu. Dan itu semua yang apa namanya permintaan dari kampus dari ISM, tapi yang mengorganize, yang mempersiapkan materinya itu kita. Tapi kalau kan itu online sebabnya Bu, itu mereka sediakan itu semua gitu fasilitasnya. Oke, itu saja Bu dari saya. Mungkin menjawab atau tidak. Ya, terima kasih Pak Afif atas komentarnya. Untuk yang pertama, saya rasa ini mungkin saya bisa, kalau diizinkan, saya boleh kontak di luar ini barangkali Pak ya untuk
diskusi hal itu karena memang yang saya rasakan terkait topik itu tadi masalah realisasi lebih Realistis ya. realistis Realistis apa satu, tidak ya? yang Betul. kedua dengan masalah waktu komputasi. Nah, ya memang dua Ya. hal itu yang Bapak sebutkan tadi memang dua hal itu Ya. yang menjadi concern utama saya saat ini gitu. Ya. Memang yang menjadi concern utama dan kalau bisa untuk dikembangkan gitu Pak, baik dari segi masalah komputasinya maupun dari masalah Realistis apa tidak gitu Bu. terhadap Ya. apa yang topik yang akan dikaji begitu Pak. Ya. Nah, baik Pak, terima kasih informasinya, terima kasih banyak. Mungkin saya kalau diizinkan nanti saya boleh kontak Bapak di Ya. belakang, siapa Ya, tahu Bu. kita bisa Ya. Bapak bisa memberikan pencerahan terkait yang Ya. bisa saya lakukan terkait ini untuk Baik, Bu. kolaborasi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Ya. Fitri, saya kembalikan ke Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Anet atas pertanyaannya dan Pak Afif juga. Selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan dari Pak Rangga terkait dengan pembukaan aplikasi untuk tahun ini di bulan apa. Bapak Ibu, di kolom chat sudah saya share mengenai link di web Indo MS terkait dengan pengumuman riset visit program pada tahun ini. Itu sudah dilakukan pada bulan Mei ya Bu Lena ya, dan sudah ada pengumumannya untuk open lagi tahun depan insya Allah ya Bu ya. Amin. Ya. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Semoga masih disupport. Amin. Oke, saya share juga untuk informasi ini tidak hanya di website tetapi juga Indo MS memiliki media sosial, diantaranya adalah Facebook. Saya share linknya dan juga Instagram. Kami men-share beberapa informasi-informasi terkait dengan program-program yang dilakukan di media sosial tersebut. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Rangga tadi. Kemudian dari Bapak Muhammad Arif, apakah boleh riset visit ini ke jurusan lain begitu? Mungkin Bu Lena ini yang menjawab. Oke. Sampai saat ini sebenarnya belum ada aturan yang ketat untuk hal tersebut. Jadi syaratnya adalah anggota Indo MS, walaupun salah satu tujuan dari kegiatan ini memang meningkatkan kolaborasi di antara para matematikawan atau matematikawati. Nah, mungkin nanti di apa yang akan datang kami coba akan diskusikan dengan para pengurus dan Bu Presiden apakah memang diperbolehkan jika kolaboratornya misalkan bukan dari matematik gitu ya, ataupun home base-nya bukan matematik. Tapi menurut saya kalau yang home base rasanya tidak masalah selama anggota Indo MS. Tapi untuk kolaboratornya, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas atau aturan yang ketat yang melarang bahwa kolaboratornya bukan matematikawan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lena. Dan rasanya sudah terjawab juga pertanyaan dari Bu Yeva tentang syarat home base. Sebenarnya belum ada ya. Asalkan merupakan anggota Indo MS, seperti itu ya Bu Lena ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini menjadi akhir dari sesi diskusi dan tanya jawab karena waktu juga yang terbatas. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat bisa mengaktifkan kameranya. Saya akan memandu untuk pengambilan foto bersama. Baik, di sini ada 2 slide. Kami tunggu. Ada Bu Yanti. Oke. Baik, kami tunggu untuk slide pertama. Oke, saya pandu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Alhamdulillah. Kita ucapkan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan untuk sharing pengalamannya. Kami tunggu untuk update submission-nya ya Bu Lena ya. Jadi semoga sampai setelah submit, kemudian proses review berjalan sampai accepted dan publish, itu harapan kita semua. Dan semoga hal ini, kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak Ibu peserta yang lain untuk dapat mengikuti program ini, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi antar matematikawan se-ASEAN. Harapannya seperti itu. Baik, akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pelaksanaan acara maupun dari kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Pak Fajar, Bu Oke, Fitri, Bapak Jendela. Ibu narasumber dan semuanya. Kasih Bu Lena. Berarti terima kasih Bapak Sama-sama Ibu. Bu Alfi. Bu Ika, jadi nggak boleh ikut lagi Bu Ika. Kalau udah ikut nggak boleh ikut lagi. Syaratnya Bu. Kalau tahu boleh ya Bu ya. Boleh Kenapa lah. boleh? Yang sudah ikut kan sudah punya pengalaman, jadi bisa mencari jalan sendiri gitu. Nah, Mantap. Atau Mantap jawabannya. diluasin Pak, atau diluasin kalau kemarin se-ASEAN terus atau Nah, itu bagus. Nah, itu boleh tuh Pak. semoga Indo-MS terus mendukung kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Amin. Izin Terima lah. kasih Bapak Ibu, terima kasih NDMS. Terima kasih semuanya, Jelis. Saya izin, Liv. Akhiri meeting ini.